Hai guys, it's me Neng Puput and welcome to Story Hub Podcast. Waktunya kita dengar cerita. Di podcast ini gue bakal bagiin kisah-kisah menarik yang bisa memotivasi ataupun menghibur daily life lo. Nah, anyways, gimana kabar para Story Hub Podcast listeners ini? I really hope you're doing good, you're fine, everything's going well, dan meskipun ada hal-hal kurang baik in these past few days, percaya aja bahwa semuanya itu pasti ada hikmahnya. Jadi stay positive, stay motivated, and believe that God does not burden any soul with more than they can bear. Tuhan tuh gak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. So, di podcast kali ini gue mau bagiin cerita menarik tentang seorang pemuda inspiratif yang di konten-kontennya itu dia sering bagiin pengalamannya ketika study abroad. Terus juga bagiin kisah jatuh bangunnya dia dulu dan struggle-nya dia buat sampai di titik ini. Nah, di episode 1 ini gue bakal bahas dulu nih tentang siapa sih sosok yang bakal kita bahas ini dan kenapa kisahnya ini patut dijadikan bahasan dan motivasi bagi banyak orang. So this is Story Hub Podcast, ayo kita cerita. Kalau lihat ya sekilas sih ya, pasti mikirnya, dia mah hidupnya enak, bisa kuliah di luar negeri, terus ketemu orang-orang hebat, senang-senang sama teman-temannya. Nah, padahal di balik semua achievement yang dia raih hari ini, itu ada jatuh bangunnya dulu. Ada luka-lukanya dulu sampai berdarah-darah, sampai akhirnya dia bisa achieve goals-nya. Jujur gue pribadi ketika tahu kisah hidup sosok ini, gue salut banget karena ya I can't even imagine if I was in that position gitu. Entah apakah gue bakal bisa survive or I don't know gitu. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama sosok yang bakal kita ceritain kisahnya hari ini. Namanya itu Royan Irsyadullah Pram dan biasa dipanggil Roy atau Royan. Pemuda asal Boyolali, Jawa Tengah. Royan ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara, yang dimana ayahnya itu adalah seorang guru PNS dan kala itu cuma ayahnya aja yang bekerja. Nah, waktu SMP, Royan ini pernah dapat peringkat 3 terbawah di kelas dan bahkan pernah dibilang juga gak punya masa depan sama gurunya. Tapi waktu usia 15 tahun, Royan bisa diterima buat sekolah di kota meskipun ya jaraknya 45 km kalau naik motor dari rumahnya. Jauh juga ya? Nah, semasa SMA, Royan ini emang langganan juara lomba fisika. Mulai dari tingkat kota, terus juga provinsi, bahkan sampai nasional. Nah, yang tadinya dia peringkat ketiga terbawah di kelas waktu SMP, bahkan dikatain gak punya masa depan sama gurunya, ternyata bisa jadi orang yang mewakili SMA-nya buat lomba fisika, bahkan juara di Surakarta dan nasional. Wah, ini pergi ke sekolahnya effortful, tapi tetap bisa berprestasi lagi. Kurang keren apa coba? Terus apakah mulus-mulus aja? Oh, tentu tidak. Seperti yang Royan share di Instagramnya, dia bahkan pernah gagal di 20 perlombaan dalam kurun waktu 2 tahun waktu itu. Nah, terus lulus SMA, Royan sempat coba daftar di beberapa kampus ternama di Indonesia, tapi semuanya gagal. Dia ditolak sama 4 kampus yang dia coba daftar waktu itu. Tapi apakah dia nyerah? No. Buktinya Royan ini bahkan bisa study abroad dan lulus cum laude. Wow. Setelah dia ditolak di Indonesia, akhirnya dia nyoba buat daftar di beberapa program beasiswa luar negeri dan ternyata lolos di sebagiannya. Yang akhirnya ngasih kesempatan buat Royan untuk bisa kuliah. Nah, di balik semua achievement yang dia capai saat ini, ternyata ada cerita menyayat hati yang dialami sama Royan ini.
setelah kehilangan 3 orang anggota keluarganya dalam kurun waktu SD sampai SMP. Lulus SMA tahun 2018, kembali dia diuji sama Tuhan lewat musibah kebakaran yang menimpa Royan dan keluarganya. Kebakaran waktu itu disebabkan oleh tungku api kayu, tapi untungnya gak ada korban jiwa maupun korban luka dalam tragedi ini. Setelah mengalami musibah itu, waktu itu Royan mikir, bisa gak ya aku kuliah? Karena mengingat kondisi keuangan keluarganya yang kala itu cuma ayahnya aja yang bekerja, sedangkan Royan punya 4 adik yang pastinya perlu dana juga. Apalagi waktu itu keluarganya juga habis tertimpa musibah. Hampir putus asa, tapi akhirnya Royan bangkit. Dia sadar kalau dia nggak punya privilege dalam aspek finansial, jadi ya mau nggak mau dia harus ngeluarin effort lebih untuk mantepin bidang akademiknya supaya dia bisa kuliah. Dengan segala halangan rintangan yang ada, Royan ini tetap usaha buat jadi lebih baik. Nah, hal ini yang pengen gue highlight di episode kali ini. Kalau kita ada kemauan, itu pasti ada jalan. Asal kita usahanya totalitas dan tentunya nggak lupa juga buat berdoa. Percaya deh, kita bisa bikin perubahan buat jadi lebih baik gitu. Buktinya Royan yang dulunya pernah dibilang nggak punya masa depan sama gurunya, dia bisa buktiin kalau ternyata dia bisa berubah dan bahkan berkesempatan study abroad. Meskipun kondisi waktu itu keluarganya habis tertimpa musibah, tapi Royan ini buktiin kalau dia bisa bangkit asal dengan kegigihan yang tertuang di sana. This is why gue bahas kisahnya Royan, karena buat gue pribadi, kisahnya ini motivating banget dan patut dipublikasikan lebih luas. Selain karena pinternya, kegigihannya ini juga patut diapresiasi. Karena ya lo bayangin aja lulus SMA dapet musibah sedemikian hebatnya, sempat daftar di beberapa PTN tapi ditolak semua, apa nggak terguncang mental, Wak? So, apa aja sih achievement yang dicapai Royan sampai saat ini? Gimana tips supaya bisa juga kayak Royan yang berkesempatan buat study abroad? Dan apalagi hal menarik yang bisa dipetik pelajarannya dari kisah sosok Royan Pram ini? Kita bakal bahas tentang hal-hal ini lebih lanjut di episode berikutnya. Jadi make sure buat dengerin Story Hub Podcast setiap hari jam 9 pagi. Dan jangan lupa buat subscribe dan klik loncengnya supaya lo gak ketinggalan kelanjutan kisahnya Royan dan juga konten-konten baru menarik yang bakal kita tayangin di sini. So, this is Story Hub Podcast. Waktunya kita dengar cerita. Bye!